Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Latsar CPNS tahun 2021. Perkenalkan, saya Vivi Salvia Baharsyah, peserta Latsar dari Provinsi Sulawesi Barat gelombang 1 angkatan 1. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sintesa agenda 3 dan personal branding. Oke, langsung saja kita lihat penjelasannya. Oke, teman-teman Latsar CPNS, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita harus ingat kembali bahwa aparatur sipil negara yang ada di Indonesia sekarang ini ada dua jenis, yaitu PNS dan P3K. Oke, selanjutnya untuk agenda 3 yang akan kita dapatkan selama pelatihan dasar CPNS tahun 2021 ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah manajemen ASN, yang kedua adalah tentang pelayanan publik, dan yang ketiga adalah tentang whole of government. Mari kita bahas satu demi satu terkait manajemen ASN yang ada di pelatihan dasar CPNS. Yang pertama adalah kedudukan ASN, kedua hak dan kewajiban ASN, ketiga tentang kode etik dan perilaku ASN, dan yang keempat adalah sistem merit. Untuk kedudukan, hak dan kewajiban serta kode etik dan kode perilaku ASN, ini semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Undang-Undang ASN. Oke teman-teman, menurut Undang-Undang ASN, pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. ASN juga harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan maupun partai politik. Artinya dapat disimpulkan bahwa ASN itu berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa ASN itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu PNS dan P3K. Untuk terkait hak seorang PNS dan P3K itu memiliki perbedaan. Perbedaannya terletak pada memperoleh fasilitas dan jaminan. PNS memiliki hak untuk memperoleh fasilitas dan jaminan pensiun dan hari tua, sedangkan untuk P3K itu tidak memiliki hak fasilitas dan jaminan. Selain mendapatkan hak, seorang ASN perlu menjalankan kewajibannya, yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas dan keteladanan, serta menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selain kedudukan hak dan kewajiban ASN, kita harus tahu juga bahwa ASN memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, kedua pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Ketiga fungsi ASN ini kemudian diimplikasikan atau diterapkan ke tugas ASN. Kemudian peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan juga pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, yang bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Berikutnya adalah kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN berisikan tentang pengaturan perilaku agar pegawai ASN bekerja secara profesional dan bersih. Kode etik ini juga bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan ASN yang dapat bekerja secara profesional, bebas dari praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan memiliki kinerja yang tinggi, maka diperlukanlah yang namanya sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen sumber daya manusia yang mengutamakan integritas, kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan budaya pelayanan dalam seleksi, mutasi, promosi, penggajian, dan pemberhentian pegawai ASN khususnya pimpinan ASN. Dengan menggunakan sistem merit ini, maka dapat menjamin perlakuan yang objektif, adil, wajar, dan tidak membedakan latar belakang. Oke, selanjutnya mata pelatihan berikutnya adalah pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan undang-undang bagi setiap warga negara yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik. Dalam memberikan pelayanan publik, maka seorang ASN harus memegang prinsip partisipatif, transparan, responsif, tidak bertindak diskriminatif, mudah dan murah, bersikap efektif dan efisien, fleksibel, akuntabel, dan berjiwa keadilan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang whole of government. Whole of government ini adalah suatu pendekatan atau juga kita sebut metode yang menekankan aspek kebersamaan dan bekerja secara bersama-sama dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang selama ini terbangun dengan tujuan untuk melayani publik secara utuh dan prima. Terkait implementasi whole of government, seorang ASN harus memegang 8 asas, yaitu kepastian hukum, kepentingan umum, akuntabilitas, proporsionalitas, profesionalitas, keterbukaan, efisiensi, dan efektivitas.